Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai LKPD berjudul apa saja petunjuk atau bukti adanya evolusi. Yang beranggotakan saya Arita Vitasari, presensi 3, dan teman saya Rafif Nafal Arianta, presensi 27. Saya Erwin Haidar, presensi 10. saya Tanya Skatdes dari presensi 32. Saya Saskia Ana Ramadhani, presensi 30. Saya Anissa Pasari, 2. Baik, langsung aja ke pembahasannya. Nomor 1, perhatikan gambar perkembangan manusia di bawah ini. A. Adakah perbedaan atau perubahan yang terjadi pada manusia dari waktu ke waktu? Jelaskan. Tio. Nomor 1 akan dijelaskan oleh Tio. Nomor 1A. Kapasitas otak manusia semakin bertambah. Dari Homo habilis yang berukuran 700 cm3, Homo antecessor berukuran 900 cm3, Neanderthal berukuran 1400 cm3, hingga Homo sapiens berukuran 1500 cm3. A2. Postur tubuh. Tubuh menjadi lebih tegak dan proporsional seiring perkembangan zaman, menunjukkan kemampuan berjalan dengan dua kaki atau bisa disebut bipedal yang lebih sempurna. Yang ketiga, bentuk tengkorak. Bentuk tengkorak menjadi lebih bulat dengan dahi yang lebih tinggi, menunjukkan perkembangan otak. Yang keempat, ukuran rahang dan gigi. Rahang dan gigi semakin mengecil karena manusia mulai mengolah makanan. Yang kelima, perilaku. Homo sapiens memiliki kemampuan berpikir abstrak, menciptakan seni, dan mengembangkan teknologi yang lebih maju dibandingkan spesies sebelumnya. 1B. Yang pertama, penanggalan radiokarbon atau karbon dating. Ini mengukur kandungan isotop karbon 14 pada fosil untuk menentukan usia hingga sekitar 50.000 tahun. Yang kedua, penanggalan kalium argon. Digunakan untuk fosil yang lebih tua, mengukur peluruan isotop kalium 40 menjadi argon 40 yang di batuan vulkanik. Yang ketiga, stratigrafi. Menganalisis lapisan tanah atau batuan tempat fosil ditemukan karena lapisan yang lebih dalam biasanya lebih tua. Yang keempat, dendrokronologi. Menggunakan pola cincin pada kayu fosil untuk menentukan umur. Yang kelima, analisis paleomagnetik. Mengukur perubahan medan magnet bumi yang terekam dalam batuan. Metode ini membantu ahli memahami perkembangan evolusi manusia berdasarkan usia fosil. Lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Oke, pertanyaan yang A. Apakah persamaan dari gambar anggota gerak vertebrata di atas? B. Apakah perbedaan dari gambar anggota gerak vertebrata di atas? Nomor 2 akan dijelaskan oleh Mas Rafif. Nomor 2A. Yang pertama, semua anggota gerak pada vertebrata tersebut memiliki struktur tulang yang homolog, yaitu terdiri dari humerus, tulang lengan atas, radius, dan ulna, tulang lengan bawah, serta tulang jari. Yang kedua, memiliki susunan tulang dasar yang sama, menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Yang
Yang ketiga, meskipun digunakan untuk fungsi yang berbeda, strukturnya menunjukkan adaptasi evolusi untuk kebutuhan spesifik. Nomor 2B. Yang pertama, manusia. Manusia memiliki anggota gerak digunakan untuk memegang dan melakukan aktivitas kompleks. Yang kedua, kucing digunakan untuk berjalan dan berburu dengan gerakan melompat. Yang ketiga, paus digunakan untuk berenang dengan bentuk yang pipih dan kuat. Dan yang terakhir, keempat, kelelawar digunakan untuk terbang dengan tulang jari yang memanjang untuk menempat sayap. Lanjut ke soal nomor 3 mengenai yang A, apakah persamaan dari gambar sayap di atas? Yang B, apakah perbedaan dari gambar sayap di atas? Dijelaskan oleh Mbak Saskia. A. Ketiga gambar tersebut mempunyai sayap yang secara fungsional sama-sama digunakan untuk terbang. Ini merupakan persamaan yang paling utama di antara ketiga jenis hewan tersebut. Yang B, meskipun mempunyai fungsi yang sama, struktur dan komposisi sayap ketiga hewan tersebut berbeda. Misalnya pada kupu-kupu memiliki sayap yang tipis dan berselaput, dilapisi sisi-sisi kecil. Burung memiliki sayap yang tersusun dari bulu-bulu yang ringan namun kuat, dan kelelawar memiliki sayap yang berupa selaput kulit yang terbentang di antara tulang jari-jari tangannya. Mirip dengan sayap Saus, perbedaan ini mencerminkan adaptasi evolusioner yang berbeda untuk mencapai tujuan terbang yang sama. Lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan jawaban dari soal nomor 2 dan 3, manakah yang dimaksud dengan analogi dan homologi? Jelaskan perbedaan antara analogi dan homologi. Adakah kaitan antara analogi homologi dengan evolusi? Yang pertama, yang dimaksud dengan analogi dan homologi sendiri, homologi merupakan struktur tubuh yang memiliki asal-usul evolusi yang sama meskipun fungsinya berbeda. Contohnya pada gambar tersebut terdapat anggota gerak vertebrata yaitu manusia, kucing, paus, kelelawar. Yang kedua yaitu ada analogi, merupakan struktur tubuh yang memiliki fungsi sama tetapi asal-usul evolusinya berbeda. Contohnya pada sayap, yaitu sayap kupu-kupu, burung, dan kelelawar. Perbedaan antara analogi dan homologi. Analogi tidak berasal dari nenek moyang yang sama. Struktur dasarnya berbeda, tetapi berkembang untuk fungsi yang sama karena tekanan lingkungan yang serupa. Contohnya yaitu pada sayap kupu-kupu terbuat dari membran, pada burung terbuat dari bulu, dan kelelawar dari membran kulit. Yang kedua, homologi berasal dari nenek moyang yang sama, struktur dasarnya sama, tetapi berkembang untuk fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan adaptasi. Contohnya, pada tulang anggota gerak manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Adakah kaitan antara analogi dan homologi dengan evolusi? Ya, keduanya berhubungan erat dengan proses evolusi, yaitu homologi menunjukkan evolusi divergen, yaitu organisme dengan nenek moyang yang sama berkembang menjadi bentuk berbeda untuk fungsi yang berbeda. Misalnya, anggota gerak vertebrata, manusia, paus, kelelawar menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan mereka. Pada analogi, menunjukkan evolusi konvergen, yaitu organisme yang tidak berkerabat mengembangkan struktur serupa untuk fungsi yang sama akibat menghadapi tekanan lingkungan yang mirip atau serupa. Contohnya, pada sayap burung dan kelelawar yang sama-sama digunakan untuk terbang meskipun berasal dari struktur dasar yang berbeda. Lanjut ke soal nomor 5. Penelitian embriologi menghasilkan kesimpulan bahwa ontogeni suatu organisme merupakan ulangan dari filogeninya. Apa arti dari pernyataan tersebut? Jelaskan yang akan dijelaskan oleh Mbak Tania. Pernyataan bahwa ontogeni suatu organisme merupakan ulangan dari filogeninya adalah bagian dari teori rekapitulasi yang pernah diajukan oleh Ernst Haeckel pada abad ke-19. Ontogeni mengacu pada perkembangan individu dari suatu organisme mulai dari tahap embrio hingga dewasa. Sedangkan filogeni merujuk pada sejarah evolusi suatu spesies atau kelompok organisme.
perkembangan embrio atau ontogeni dianggap mencerminkan atau mengulangi tahapan-tahapan evolusi yang dilalui oleh nenek moyang spesies tersebut atau filogeni. Dengan kata lain, dalam proses perkembangan embrio, organisme tersebut melewati tahapan-tahapan yang menyerupai bentuk-bentuk dari nenek moyangnya di masa lalu. Contoh yang sering disebut adalah perkembangan embrio manusia yang pada tahap awal memiliki struktur seperti insang yang menyerupai fase evolusi nenek moyang vertebrata yang hidup di air. Namun, teori ini tidak lagi sepenuhnya diterima dalam biologi modern karena perkembangan embrio tidak secara tepat mencerminkan sejarah evolusi. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan, perkembangan embrio adalah proses yang sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan sebagai ulangan dari evolusi spesies. Namun, hubungan antara ontogeni dan filogeni tetap penting dalam memahami evolusi dan perkembangan organisme. Baik, ke pertanyaan terakhir, yaitu beberapa organisme masih memiliki organ tubuh yang tersisa tetapi tidak berfungsi. Salah satu contohnya adalah appendix atau umbai cacing. Pada manusia yang hingga saat ini tidak diketahui fungsinya dan jika dibuang tidak berpengaruh pada sistem pencernaan manusia. A. Jelaskan kaitan antara peristiwa ini dengan evolusi. B. Berikan contoh lain dari organ tubuh yang masih tersisa pada organisme saat ini namun sudah tidak digunakan. Akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Okta. Yang A. Keberadaan organ vertikal seperti appendix pada manusia menunjukkan bukti evolusi. Organ-organ ini merupakan sisa-sisa struktur yang berfungsi pada leluhur kita, tetapi telah kehilangan fungsi utamanya seiring waktu karena perubahan lingkungan dan adaptasi. Appendix misalnya diperkirakan berfungsi sebagai bagian dari sistem pencernaan pada nenek moyang kita yang herbivora, tetapi telah menyusut ukurannya dan kehilangan fungsi utamanya pada manusia modern yang omnivora. Keberadaannya yang masih tersisa meskipun tidak berfungsi mendukung teori evolusi bahwa spesies berevolusi dari nenek moyang yang sama. B. Tulang ekor pada manusia. Sisa tulang ekor vertebrata, gigi, geraham, bungsu, wisdom, teeth yang sering kali tidak berfungsi dan menyebabkan masalah, dan otot auricularis pada telinga manusia, otot yang menggerakkan telinga yang lebih berkembang pada manusia lain. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan jawaban dari diskusi yang telah kami lakukan, bukti-bukti adanya evolusi dapat kami lihat dari yang pertama adalah fosil. Fosil menunjukkan perubahan bentuk tubuh, volume otak, dan kemampuan adaptasi makhluk hidup dari waktu ke waktu. Contohnya adalah peningkatan volume otak dari H. habilis 700 cm3 hingga H. sapiens 1500 cm3 yang mencerminkan peningkatan kecerdasan dan kompleksitas perilaku. Yang kedua adalah homologi, kesamaan struktur tubuh pada berbagai organisme meskipun memiliki fungsi yang berbeda menunjukkan adanya nenek moyang yang sama. Contohnya adalah struktur dasar anggota gerak vertebrata seperti manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Yang ketiga, ada analogi. Kesamaan fungsi terapi dengan struktur yang berbeda menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan yang serupa tanpa adanya hubungan kekerabatan langsung. Contohnya adalah sayap pada kupu-kupu, burung, dan kelelawar yang semuanya digunakan untuk terbang, tetapi berasal dari struktur yang berbeda. Yang keempat, ada embriologi. Perkembangan embrio menunjukkan kemiripan antar spesies pada tahap awal, yang mencerminkan hubungan evolusi dan nenek moyang bersama. Misalnya, embrio manusia memiliki celah insang yang mirip dengan ikan pada tahap perkembangannya. Yang kelima, ada organ vestiga. Organ tubuh yang tidak berfungsi lagi seperti
appendix pada manusia atau tulang kaki belakang pada paus merupakan bukti adanya perubahan adaptasi yang membuat organ tersebut tidak diperlukan lagi. Jadi bukti-bukti ini saling mendukung teori evolusi dan menunjukkan bagaimana makhluk hidup mengalami perubahan dan adaptasi seiring berjalannya waktu. Nah, karena kami udah jelasin materi-materi tadi, barangkali ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu, mungkin ada kurang penyampaian materi dari kami, silakan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Alida Salsabila, nomor absen 20. Di sini saya ingin bertanya, mengapa struktur homolog dianggap sebagai bukti evolusi dalam menjelaskan hubungan kekerabatan antara organisme yang berbeda? Terima kasih. Sudah tidak ada lagi. Sebentar saya diskusikan terlebih dahulu. Dikarenakan sesuai dengan materi yang saya jelaskan, tadi pertanyaannya mengenai mengapa struktur homolog dianggap sebagai bukti evolusi dalam menjelaskan hubungan kerabatan antara organisme yang berbeda ya? Iya. Jadi jawabannya itu struktur homolog itu kan dianggap sebagai bukti evolusi karena menunjukkan bahwa organisme itu memiliki struktur nenek moyang yang sama. Nah, meskipun struktur ini dapat mengalami modifikasi sesuai dengan fungsi dan lingkungan tempat organisme hidup, kesamaan dalam susunan anatomi dasar menunjukkan adanya hubungan kerabatan di antara spesies tersebut. Misalnya tadi kan ada tulang lengan manusia, terus sirip paus, sayap kelelawar, dan kaki depan kuda memiliki bentuk dan fungsi sama. Tetapi pola dasar tulangnya itu kan berbeda. Nah, selain itu, bukti dari embriologi dan genetika molekuler semakin memperkuat bahwa struktur homolog merupakan hasil dari evolusi bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Kesamaan ini mengalami perkembangan embrio dan kemiripan DNA antara spesies yang memiliki struktur homolog menunjukkan bahwa mereka itu memiliki hubungan evolusi yang erat. Jadi struktur homolog itu memberikan bukti kuat bahwa evolusi telah terjadi dan memainkan peran penting dalam diversifikasi kehidupan di bumi. Sudah jelas ya? Baik, jadi teman-teman gak ada yang tanya lagi ya? Tidak. Baik, terima kasih teman-teman karena telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.